Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adi, selamat pagi Arga, selamat pagi Novida, selamat pagi Saiful. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sudah diberi nikmat sehat, diberi nikmat dalam kondisi baik-baik saja, maka sudah selayaknya kita untuk selalu senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, karena dengan kesempatan dan nikmat sehat ini kita semua bisa berkumpul di pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, supaya belajarnya lancar dan dimudahkan serta ilmu yang kita dapat bisa senantiasa bermanfaat, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dulu. Ada yang mau menolong Ibu untuk memimpin doa kali ini? Silakan. Arga mau? Oke. Doa kali ini akan dipimpin oleh Arga. Silakan. Baik, terima kasih Arga. Doanya sudah dipimpin dengan sangat baik. Nah, sebagaimana perilaku yang sudah Arga tampilkan tadi, yaitu menolong Ibu dalam memimpin doa, kita pun dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Ada yang pernah dengar makhluk sosial artinya apa? Ya, silahkan Saiful. Betul. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, bergantung dengan orang lain pun orang lain yang bergantung kepada kita. Jadi sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dengan orang, dengan ibu dan ayah di rumah, atau dengan tetangga, Pak RT, Pak RW, atau dengan rekan-rekan teman-teman di sekolah. Ya, sudah selayaknya supaya hidup bisa berdampingan dengan baik, tertib dan teratur, kita itu menanamkan nilai sikap-sikap yang saling menghargai, saling menghormati juga. Jangan lupa untuk tadi saling tolong menolong sesama, ya, seperti itu. Nah, dalam berkehidupan masyarakat tadi, kira-kira apakah kita berperilaku dan bersikap dengan yang lain itu harus seperti apa? Semau saya, tanpa peduli pada aturan, atau kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh aturan, atau bebas? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Bagaimana? Oh, betul. Tadi Arga menjawab sesuai aturan. Ya, betul sekali. Bahwa dalam hidup bermasyarakat ada aturan-aturan, ada pedoman-pedoman yang harus kita taati supaya apa? Supaya hidupnya tentram berdampingan. Coba sekarang bayangkan kalau kita hidup bermasyarakat dengan orang lain sehari-hari tanpa ada aturan, apa yang akan terjadi? Betul. Tadi Adi menjawab, katanya kalau tidak ada aturan akan seperti tawuran. Ya, seperti tawuran, merugikan, tidak beraturan, dan tidak mendapatkan hal kebaikan. Jadi memang hidup itu harus sesuai dengan aturan kalau hidup bermasyarakat. Nah, di masyarakat, aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam berperilaku inilah yang menjadi awal mula, yang menjadi akarnya. Ada yang kita sebut dengan lembaga sosial. Ada yang pernah mendengar kalimat, ada yang pernah mendengar frasa lembaga sosial? Ya, oke. Tadi Arga bilang, pernah Bu, tapi tidak tahu jelas artinya apa. Nah, di pembelajaran kali ini kita semua bersama-sama akan membahas tentang lembaga sosial. Yang diharapkan setelah kita belajar, nanti kita tahu apa sih pengertian dari lembaga sosial, kemudian bagaimana contohnya di kehidupan sehari-hari lembaga sosial ini, dan juga peran dan fungsi lembaga sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Siap untuk belajar lembaga sosial? Oke, sekarang Ibu punya gambar. Kita mulai dan kita awali dengan sebuah gambar. Ini dia gambarnya. Ya, dari gambar yang tadi silahkan diamati
dan dipikirkan kira-kira dari gambar itu apa yang ada yang terlintas di pikiran. Ya, dimulai dulu dari Novida. Ibu mau tanya ke Novida dulu ya. Novida, gambar yang tadi itu gambar sekolah? Bukan? Ya, Novida mengangguk. Gambar sekolah ya. Oke, Novida sudah memberikan jawabannya bahwa satu gambar yang ditampilkan tadi adalah gambar sekolah. Sekarang giliran Arga, Adi, dan Saiful mengungkapkan apa hal lain dari kata sekolah yang terlintas dari gambar tadi. Selain sekolah ya, selain kata sekolah. Apa silakan? Iya. Oke. Dari jawaban-jawaban yang sudah Adi, Saiful, dan Arga bilang, jawabannya sangat baik. Ya, kalau tadi Adi bilang apa? Tempat belajar, betul. Bangunan, ya, bangunan tempat belajar, betul. Saiful bilang ada organisasi orang dalamnya, iya. Ada guru, ada siswa, artinya ada orang yang berinteraksi di dalam sekolah, betul. Kemudian Arga tadi bilang apa? Menuntut ilmu, betul. Aturan, ya, sesuai yang tadi Ibu bilang, selalu kita bahas dari awal tadi adalah aturan. Sama dengan sekolah yang ada aturannya, kita pakai seragam, apa jadwal pelajaran, kapan masuk, kapan pulang, betul? Betul. Nah, jawaban-jawaban dari kalian tadi itu menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri sekolah. Ciri-ciri ini kalau kita amati, tadi ada aturan nih, yang paling menarik buat Ibu. Aturan, orang-orang di dalamnya. Tadi menuntut ilmu tujuannya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekolah itu salah satu lembaga sosial. Kenapa? Tadi ada aturannya. Ada orang-orang di dalamnya yang taat pada aturannya. Yang tujuannya apa? Adalah untuk menuntut ilmu. Jadi, teman-teman semua, anak-anak, bahwa sekolah itu salah satu contoh dari lembaga sosial. Kita bersekolah, kita sedang berada dalam lembaga sosial. Kira-kira sejauh ini sudah mulai terbayang apa itu lembaga sosial? Ya, bagus kalau memang sudah terbayang. Jadi memang tadi ada aturan, ada orang-orang di dalamnya yang terstruktur juga, menuruti aturannya. Tadi untuk belajar ada bangunannya, betul, ada tempatnya. Tapi kalau hanya tempatnya tidak ada apa-apa, itu tidak bisa dibilang lembaga sosial ya. Karena lembaga sosial itu tadi intinya ada aturan, ada orang-orang di dalamnya yang berinteraksi, menaati aturan-aturan tersebut untuk mencapai tujuan. Nah, kebayang kira-kira lembaga sosial artinya apa? Oke, kalau memang sudah terbayang, Ibu ingin sekarang kalian menyimpulkan sendiri. Kira-kira lembaga sosial artinya apa? Kalau sekolah sebagai contoh lembaga sosial, maka apa sih yang disebut lembaga sosial? Silakan dipikirkan, nanti Ibu akan tanyakan kembali. Sekarang Ibu mau berdiskusi dulu dengan Novida. Kalian silakan berdiskusi, nanti masing-masing dari kalian disebutkan. Oke. Novida, jadi ini gambar sekolah ya. Sekolah itu contoh dari lembaga sosial. Di lembaga sosial itu cirinya ada aturan dan ada orang yang menaati peraturan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi sekolah contoh lembaga sosial ya. Oke. Nah, lembaga sosial pengertiannya selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman yang lain. Sekarang sudah siap? Oke, Ibu mau dengar dari Arga. Silahkan. Kemudian, ya bagus. Selanjutnya Ibu mau dengar dari Saiful. Bagus. Dari Adi sekarang. Silahkan. Iya. Betul ya. Dari setiap jawaban yang kalian sampaikan, itu tidak ada yang salah. Artinya jawaban kalian itu dibenarkan. Tadi Adi bilang Tadi Arga bilang sekelompok orang yang diatur oleh aturan mencapai tujuan. Betul. Selanjutnya Arga bilang, selanjutnya
Ada yang bilang tadi aturan, yang mengatur aja. Betul itu juga. Selanjutnya Saiful bilang tadi organisasi orang. Ya, yang mengatur juga. Betul. Dari ketiga pertanyaan kalian ada kesamaan, adalah membahas tentang peraturan. Nah, supaya lebih kita yakin apa sih lembaga sosial, Ibu punya beberapa pernyataan juga dari para ahli tentang apa itu lembaga sosial. Sekarang kita simak bersama-sama pengertian dari lembaga sosial menurut para ahli. Oke, ya, dari apa yang Adi, Saiful, dan Arga sampaikan, ada juga kesamaan tadi ya, adalah seperangkat himpunan norma atau aturan. Betul, yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Untuk apa? Tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi di antara jawaban ketiganya tadi ada kurang sedikit. Kurangnya adalah tujuan. Tujuannya apa? Lembaga sosial akhirnya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sama seperti sekolah yang menyiapkan lulusan-lulusannya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada masyarakat yang membutuhkan pengusaha. Sekolah diantaranya mendidik para siswa untuk menjadi calon-calon pengusaha hebat dan sukses, gitu ya. Tuh, nah seperti itu. Kalau dari contoh-contoh tadi nih, peran dan fungsinya berarti sekolah fungsinya apa, perannya apa? Ada yang mau kasih contoh lagi? Iya. Oh iya betul. Arga tadi bilang peran dan fungsinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, seperti yang disebutkan oleh pembukaan undang-undang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Nah, artinya lembaga sosial ini seperti halnya sekolah ada peran dan fungsinya. Betul? Betul. Tadi contoh kecilnya sekolah seperti itu. Secara umum, lembaga sosial ini ada peran dan fungsinya juga. Bisa kita rangkum jadi 3. Tadi kan pengertiannya adalah seperangkat aturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, maka peran dan fungsinya tadi 1, sebagai pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman aturan untuk berperilaku. Yang kedua adalah untuk menjaga keutuhan masyarakat. Jadi ketika masyarakatnya taat pada aturan tertata, maka keutuhan masyarakatnya akan terjaga. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah menghindarkan sebagai pedoman untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi aturan ini yang harus pedoman dan ditaati sehingga menjaga keutuhan masyarakat dan juga menjaga ketertiban masyarakat. Ya, jadi itulah peran dan fungsi dari fungsi dari lembaga sosial. Sejauh ini ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau begitu, Ibu sudah menjelaskan ya tadi. Kita semua sudah berdiskusi bersama-sama. Peran, mulai dari pengertian, kemudian peran dan fungsi dari lembaga sosial. Contohnya sudah disebutkan juga kan? Salah satunya apa tadi? Ya, sekolah. Nah, sekarang Ibu mau Adi, Arga, dan Saiful mencari contoh lain dari lembaga sosial yang ada di sekitar kita. Mirip-mirip dengan tadi selain sekolah. Jawaban dari kalian tidak boleh ada yang sama satu sama lain. Jadi silahkan berdiskusi. Jawabannya nggak boleh sama satu sama lain. Oke? Oke. Nah sekarang Ibu mau berdiskusi dengan Novida. Novida, di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar
pasar, sekolah, dan gereja. Coba ditunjuk gereja yang mana? Pintar, betul. Sekolah? Iya, betul. Kalau pasar? Nah, betul ya. Jadi, selain dari sekolah, contoh lembaga sosial itu ada pasar dan ada gereja. Kenapa? Karena seperti pasar, ada aturan di dalamnya. Aturan apa? Jual beli. Gereja juga ada aturannya kan? Mengajarkan apa? Mengajarkan aturan dengan beribadah dengan Tuhan. Jadi gitu ya. Selain sekolah, contoh lain dari lembaga sosial ada gereja. Tunjuk gerejanya, pintar. Ada pasar. Nah, pasarnya ditunjuk, pintar. Nah, selain pasar dan gereja, sekarang ayo kita simak contoh lain dari lembaga sosial menurut Adi, menurut Saiful, dan juga menurut Arga. Siap? Oke. Adi, Arga, dan Saiful, silakan siapa yang mau menyebutkan contoh-contohnya. Sambil kalian sebutkan, akan ibu sambil catat di papan tulis ya, supaya akan sambil ibu catat apa saja. Oke, nanti kalau ada penambahan ibu akan tambahkan juga. Nafida tadi sudah menyebutkan 2 contoh yang lain, nanti disampaikan setelah kalian menyampaikan. Silakan, siapa yang mau duluan? Oke, terima kasih Arga. Selanjutnya Adi. Oke, terima kasih Adi. Selanjutnya Saiful. Ya, terima kasih Saiful. Nah, jadi kita sudah punya masing-masing 3 tadi 9 totalnya. Sekarang yang mau tambahkan dari ibu, keluarga. Itu contoh lembaga sosial ya. Selanjutnya dari Novida tadi pasar. Selanjutnya ada lagi gereja. Nah, gereja ini mirip jawabannya seperti yang disampaikan oleh Arga. DKM, masjid ya. Satu jenis. Nih, dari banyak-banyak contoh kalian kita bisa perhatikan. Ada yang mirip-mirip sama dengan pasar, yang mirip dengan warung yang disebutkan oleh Adi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang ini bisa dikelompokkan. Lembaga sosial itu ada jenis-jenisnya. Dan contoh-contoh yang kalian sudah sebutkan itu bisa kita kelompokkan ke dalam jenis-jenis tadi. Ada yang sudah tahu belum jenis-jenis lembaga sosial apa aja? Belum? Oke. Salah satunya tadi sekolah. Coba tebak itu lembaga apa? Betul, saya bilang tadi lembaga pendidikan. Nah, selain lembaga pendidikan ada lagi 4 lembaga lainnya. 1, lembaga budaya. Budaya itu contohnya apa? Tadi masjid dan gereja itu mirip, satu lembaga budaya. Selanjutnya ada lembaga ekonomi. Contohnya, coba. Betul, pasar. Betul, tadi juga Adi bilang warung. Nah, sudah ada 3, lembaga pendidikan, lembaga budaya, lembaga ekonomi. Apa lagi? Nih, ibu tambahkan deh satu contohnya, partai politik. Lembaga apa itu? Betul, Saiful tadi menjawab lembaga politik. Nah, sudah 4 ya, lembaga politik, lembaga budaya, lembaga pendidikan, dan lembaga ekonomi. Satu lagi, ini ada keluarga tuh. Contohnya tadi ibu tambahkan. Ada lembaga keluarga. Jadi dari kelima ini, dari contoh-contoh ini bisa dikelompokkan menjadi 5 jenis lembaga sosial ini. Sekarang mari kita kelompokkan bersama-sama. Ya. Nah, sudah dikelompokkan ke dalam 5 jenis ini. Terima kasih, kita semua sudah berdiskusi dengan hebat. Selanjutnya, karena sudah paham nih jenis-jenisnya apa, pengertian lembaga sosial juga sudah dijelaskan. Peran dan fungsinya tadi ada. Ibu punya tugas. Tugasnya adalah kalian sekarang pilih salah satu dari contoh-contoh tadi untuk dianalisis. Dianalisis jenisnya apa, kan tadi sudah disebutkan juga, kita diskusikan. Peran dan fungsinya apa? Kemudian kalau peran dan fungsi itu tidak berjalan dengan baik, apa yang akan terjadi? Silakan dipikirkan, silakan didiskusikan, nanti kalian satu-satu akan mempresentasikan hasilnya, oke? Nah, selagi kalian berdiskusi atau mencari jawaban, ibu akan berdiskusi juga dengan Novida. Novida, ibu punya gambar. Ini dia soalnya.
Saiful termasuk lembaga sosial apa bukan? Kalau iya, contreng. Iya? Bukan? Oke, silang. Kalau kamar, mana kamar tunjuk? Betul. Iya apa bukan lembaga sosial? Oh iya? Yakin? Sudah, kasih contreng. Kalau gereja, iya, contreng. Kalau sekolah, iya, contreng. Saya sebutkan tadi. Kalau pasar, iya, contreng. Oke, Novida terima kasih. Nah, selanjutnya silahkan Arga, Adi, dan Saiful, siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Bergantian ya. Silakan. Ya, presentasi yang sangat hebat. Terima kasih sudah bisa menganalisis dengan baik. Ibu sudah catat beberapa poinnya tadi. Ini adalah hasil kalian yang sangat keren. Untuk sebagai penutup terakhir, karena kalian sudah sampai di tahap mampu menganalisis dengan baik, Ibu juga punya satu lagi tugas, adalah dengan mengisi beberapa soal, hanya 5 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan nanti kalau sudah dikumpulkan ya. Ini dia soalnya. Oke, untuk Novida silahkan dikerjakan soal ini. Nah, sudah semuanya mengerjakan? Oke, terima kasih. Sudah sampai Ibu pegang semua lembarnya. Karena itu adalah penutup, jadi sekarang waktunya kita untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah belajar tentang lembaga sosial? Menyenangkan? Alhamdulillah. Pusing? Pusing, oke. Pusing di sebelah mana? Ada yang merasa sulit? Oh, sulit ketika tadi menyimpulkan lembaga sosial apa. Tapi sekarang sudah kita ketahui ya bahwa lembaga sosial itu tadi satu adalah sekumpulan dari peraturan, pedoman dan peraturan dalam berkehidupan sehari-hari yang tujuannya untuk mencapai kebutuhan masyarakat. Oke. Kemudian apa yang bagian berkesan atau menyenangkan ketika mengelompokkan menjadi jenis-jenis? Oke, karena ada beberapa yang bingung, pusing, tapi ternyata bisa dikelompokkan. Bagus. Tadi ya jenis-jenisnya ada 5. Lembaga apa? Keluarga, lembaga budaya, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan lembaga ekonomi. Betul. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sudah tadi bisa menyimpulkan pengertian lembaga sosial, kemudian jenis-jenis lembaga sosial. Kita tentu saja sebagai warga masyarakat harus menaati aturan-aturan yang ada, saling menghargai, saling tolong menolong ya, sesuai dengan aturannya. Sebagai penutup, makasih banyak untuk perhatiannya. Tadi Arga yang memimpin doa, sekarang Ibu mau yang lain. Ada yang mau menolong Ibu memimpin doa? Iya. Saiful, oke Saiful, silahkan pimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kegiatan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat, semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat. Mudah-mudahan dapat memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.